Kami akan memberlakukan tarif pada produksi chip komputer dan semikonduktor asing. Jika kita ingin tarif 100% atau 200%, kita tidak akan berbisnis dengan Tiongkok. Chip tercanggih dibeli di Amerika Serikat. Tiongkok tidak akan mau diputus dari teknologi. Ada 1,4 miliar orang Anda ingin maju. Inilah kenyataannya. Tiongkok diam-diam sedang mengerjakan proyek Manhattan-nya sendiri. Mereka merekrut para insinyur paling cerdas di dunia untuk menciptakan kembali salah satu mesin paling rumit yang pernah dibuat. Dan semua ini berkaitan dengan perang dagang. Jika Tiongkok berhasil, mereka akan melepaskan salah satu ikatan terakhir dengan Barat dan memperoleh pengaruh besar. Hari ini kita akan mengungkap apa mesin ini dan mengapa mesin ini hampir mustahil untuk dibuat. Mengapa Tiongkok sangat membutuhkannya sekarang? Kisah ini sebenarnya tidak dimulai di Tiongkok, melainkan di sebuah kota kecil di Belanda bernama Veldhoven. Di sanalah sebuah perusahaan bernama ASML berkantor pusat. Ini mungkin perusahaan terpenting yang belum Anda dengar dan menjadi fondasi ekonomi modern. ASML bergerak di bidang litografi dan membuat mesin untuk produksi semikonduktor. Tanpa mesin-mesin ini, tidak akan ada ponsel, tidak ada komputer, tidak ada jaringan 5G, dan tidak ada layanan cloud. Anda juga bisa melupakan AI jika Anda tidak memiliki mesin-mesin ini, dan inilah faktanya. Hanya sedikit perusahaan di dunia yang membuat mesin ini, dan tak ada yang menyaingi kehebatan ASML. Mereka satu-satunya perusahaan di dunia yang menjual mesin litografi Extreme Ultraviolet. Mesin-mesin itu memungkinkan Anda mencetak detail pada sebuah chip yang ukurannya 1/10.000 dari lebar sehelai rambut manusia. Itu sangat penting karena semakin kecil transistor, semakin banyak daya komputasi yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah chip. Karena ASML unggul jauh dari pesaing, mereka menguasai 83% pasar litografi. Karena peran pentingnya, perusahaan ini menjadi perusahaan teknologi paling berharga di Eropa dengan kapitalisasi pasar hampir 500 miliar dolar. Meski tak sebesar TSMC Nvidia atau Apple, perannya tetap penting. Tanpa ASML, perusahaan-perusahaan ini tak bisa beroperasi seperti sekarang, namun ASML jadi masalah besar bagi Tiongkok. Belanda merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, dan yang diinginkan Amerika Serikat dari Belanda adalah agar mereka tidak menjual mesin Amerika Serikat ML ke Tiongkok. Inilah alasan mesin ASML memungkinkan Tiongkok memproduksi semikonduktor canggih sendiri di dalam negeri, bukan sekadar chip pemrosesan lebih cepat untuk ponsel Huawei. Semikonduktor adalah teknologi dua guna, dapat dipakai untuk sipil maupun militer. Skenario terburuk bagi Pentagon adalah militer Tiongkok mendapat akses ke semikonduktor terbaik. Chip kini sangat umum digunakan dalam peperangan. Chip sangat penting untuk segala hal mulai dari drone, rudal, hingga jet tempur. Namun di masa depan, chip bisa menjadi jauh lebih vital lagi. Ada kemungkinan nyata bahwa sistem AI akan mengambil alih peran tempur. Kita bisa melihat jet tempur AI, kapal perang AI, tank AI, dan masih banyak lagi. AI dapat berperan dalam komando dan pengendalian. Jika efektif, pengguna awal bisa langsung menang pertempuran. Secara nyata, itu berarti Tiongkok mungkin bisa mengambil alih Taiwan jika mereka menguasai AI. Karena logika ini, ada semacam perlombaan senjata teknologi yang sedang berlangsung antara dua kekuatan terbesar di dunia untuk mencegah Tiongkok memenangkan perlombaan ini. Amerika Serikat telah mendorong kebijakan yang disebut pembatasan teknologi, dan disinilah ASML masuk ke dalam gambaran. AI berjalan di atas chip, dan semakin baik chip yang Anda miliki, biasanya semakin baik juga AI Anda. Karena itu, sejak 2018 pemerintahan Trump menekan Belanda, Amerika Serikat menyatakan Belanda sebaiknya tidak izinkan ekspor mesin Extreme Ultraviolet terbaru Amerika Serikat ML ke Tiongkok. Perdana Menteri Belanda bahkan diundang ke Gedung Putih, dan sangat jelas bahwa ia berada di sana semata-mata untuk membicarakan ASML pemerintah Belanda segera mematuhi. Belum ada mesin Extreme Ultraviolet yang dijual ke Tiongkok. Belanda kemudian sadar ini adalah kebijakan Amerika Serikat, bukan kekurangan. Pemerintahan Biden menekan Belanda membatasi ekspor ASML ke Tiongkok, termasuk model yang kurang canggih. Belanda kembali mematuhi. Pada pemerintahan Trump kedua, Belanda kembali mendapat tekanan dan pada 2024 melarang lebih banyak produk ASML
dijual ke Tiongkok. ASML hanya satu bagian dari masalah ini. Amerika Serikat juga menekan produsen peralatan chip Jepang agar membatasi akses pelanggan Tiongkok. Amerika Serikat memutus akses Tiongkok ke chip AI canggih dari Nvidia dan AMD, serta memasukkan banyak perusahaan teknologi Tiongkok yang terkait militer ke daftar hitam. Dari semua pembatasan, ASML tetap yang terpenting. Litografi adalah langkah paling mendasar dan paling sulit digantikan dalam rantai pasokan teknologi. Kita perlu melihat mesin ASML lebih detail untuk memahaminya. Mesin-mesin ini dianggap paling rumit di dunia dengan alasan tertentu. Setiap mesin terdiri dari lebih 100.000 komponen yang dipasok oleh lebih 5.000 perusahaan global. Ini lebih seperti merakit teka-teki rekayasa besar daripada membangun mesin pabrik. Saat menyala, mesin menembakkan laser kuat ke tetesan timah cair 50.000 kali per detik. Ini menciptakan plasma panas sekitar 200.000 derajat Celcius menghasilkan cahaya khusus. Cahaya diarahkan presisi ke wafer silikon untuk mencetak pola lebih kecil dari yang bisa dilihat mata. Pola-pola itu akhirnya menjadi transistor, bukan chip komputer. Kini, karena kerumitannya, harganya sangat mahal. Mesin ini seharga $250 juta. Versi terbaru hampir $400 juta. Mesin ini seukuran bus tingkat, berat 180 ton, dan perlu 3 Boeing 747 untuk membawanya. Membangun mesin raksasa ini memakan waktu 2 dekade dan miliaran dolar untuk riset dan pengembangan. Singkat cerita, mesin ini begitu canggih sehingga membuat ulangnya adalah mimpi buruk bagi Tiongkok. ASML menyatakan wajar jika perusahaan lain ingin meniru teknologi mereka, namun hal itu tidak mudah. Chief Executive Officer ASML baru-baru ini mengatakan kepada Tiongkok bahwa pengembangan teknologi ekstrim ultraviolet akan memakan waktu bertahun-tahun. Meski menghadapi tantangan, Tiongkok tetap maju demi memenangkan persaingan teknologi. Swak mandiri semikonduktor menjadi prioritas nasional utama Xi Jinping. Beijing kini mewajibkan produsen semikonduktor Tiongkok memakai minimal 50% peralatan lokal di pabrik chip baru dengan target mendekati 100%. Namun untuk mewujudkannya, Tiongkok menggelontorkan sumber daya keuangan yang sangat besar untuk upaya membuat mesin ekstrim ultraviolet. Huawei, raksasa teknologi Tiongkok, mendukung dan mengordinasikan perusahaan, lembaga riset, serta ribuan insinyur dalam upaya nasional ini. Inilah praktik fusi militer sipil Tiongkok, di mana Partai Komunis Tiongkok menggunakan industri sipil untuk mengembangkan teknologi militer. Sekarang, laporan menyebutkan bahwa Tiongkok membuat kemajuan pesat. Semua ini terjadi di laboratorium berkeamanan tinggi di Shenzhen, pusat teknologi Tiongkok, menurut laporan Reuters. Insinyur Tiongkok merampungkan prototipe awal 2025. Meski belum bisa memproduksi chip, alat ini sudah mampu menghasilkan cahaya ultraviolet ekstrim, langkah penting. Pemerintah sangat ambisius, dan orang-orang yang dekat dengan proyek tersebut mengatakan bahwa mereka ingin mesin yang berfungsi pada tahun 2028. Mereka menilai 2030 target realistis, namun tetap lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Banyak ahli menilai Tiongkok butuh setidaknya 10 tahun untuk menyamai ASML. Bagian gilanya, insinyur hebat di Shenzhen itu sebenarnya berasal dari ASML. Tiongkok berhasil merekrut sekelompok insinyur Tiongkok yang sudah pensiun dan dulunya bekerja di ASML untuk mengerjakan proyek mereka. Salah satu sumber mengatakan kepada Reuters, dia mengenal insinyur lain dari masa di ASML. Sekarang mudah dipahami mengapa mereka tetap bekerja setelah pensiun. Tiongkok memberi mereka banyak uang hingga sulit ditolak. Bonus penandatanganan 35 juta yuan, sekitar 420.700.000 dolar, plus subsidi cukup untuk membeli rumah mewah di Shenzhen. Sekarang, jelas sekali ini sangat ilegal untuk dilakukan. Para mantan karyawan ini semuanya telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan ASML, yang berarti mereka tidak diizinkan menggunakan pengetahuan teknis sensitif mereka di tempat lain. Namun, mereka tetap memakai pengetahuan untuk membalik rekayasa mesin ASML demi Tiongkok, dan kemungkinan besar lolos
karena ASML sulit menindak hukum. Mantan karyawan mereka kini di Tiongkok, di luar jangkauan hukum Belanda. Otoritas Tiongkok tidak memperhatikan perjanjian non-disclosure ASML. Undang-undang privasi Eropa membatasi ASML melacak mantan karyawan setelah keluar. Bahkan tak jelas apakah ASML tahu hal ini sejak awal. Tidak mengejutkan jika Tiongkok tidak mengikuti aturan, karena sudah dikenal menggunakan pencurian kekayaan intelektual untuk unggul dalam teknologi dan merugikan perusahaan asing ratusan miliar. ASML sudah sering jadi target. Pada 2019 perusahaan XTAL dinyatakan bersalah mencuri properti senilai $845 juta dari ASML. XTAL kini berbasis di Amerika Serikat. Tetapi surat kabar besar Belanda menuduh ini bagian dari rencana spionase Tiongkok. Chief Executive Officer ASML membantah teori ini, namun bukti spionase Tiongkok akhirnya tak terbantahkan. Pada 2020, satu ASML melaporkan perusahaan Tiongkok menjual produk yang bisa melanggar hak kekayaan intelektual ASML. Pada 2023, ASML melaporkan ke otoritas Belanda bahwa mantan karyawan asal Tiongkok mencuri sebagian kekayaan intelektual mereka. Surat kabar Belanda lain melaporkan karyawan itu pindah ke Huawei yang kini bekerja erat dengan PKT membuat mesin litografi. Dinas Intelijen Belanda sudah membunyikan alarm peringatan. Pada awal tahun 2025, mereka merilis sebuah laporan yang memperingatkan bahwa Tiongkok menjalankan spionase besar-besaran untuk memperoleh teknologi barat, termasuk merekrut ilmuwan dan pegawai perusahaan teknologi tinggi. Otoritas Belanda mempertimbangkan ulang perlindungan pengetahuan sensitif, termasuk pemeriksaan latar belakang lebih ketat di institusi seperti ASML. Kekhawatirannya bukan hanya pada orang-orang dengan niat buruk. Insinyur yang memiliki akses ke teknologi penting bahkan bisa menjadi target itu sendiri, terutama jika mereka masih memiliki keluarga dekat yang tinggal di Tiongkok. Dengan taruhan tinggi, pemerasan tak bisa dihindari. Biasanya keputusan perekrutan tak boleh berdasar kewarganegaraan, tapi ASML sudah mendapat pengecualian. Institut Hak Asasi Manusia Belanda memutuskan ASML boleh mempertimbangkan kewarganegaraan saat merekrut. ASML dapat menolak pelamar dari negara dengan pembatasan ekspor. ASML bisa saja menghentikan perekrutan dari Tiongkok karena dorongan agresif negara itu yang kini jadi masalah bertahan hidup. Masih ada harapan bagi ASML karena Tiongkok belum mencapainya. Prototip yang kita bahas tadi ukurannya hampir sebesar lantai pabrik. Insinyur Tiongkok tak bisa meniru desain ASML secara persis dan harus membuat prototipe lebih besar agar berfungsi. Mereka juga masih sulit membuat lensa dan cermin yang mengarahkan cahaya ekstrim ultraviolet untuk produksi chip. Sistem optik ini dibuat oleh Carl Zeiss AG, pemasok utama ASML asal Jerman. Produk mereka presisi dan canggih, sangat penting untuk mengoperasikan mesin litografi. Tiongkok mengandalkan Institut Chengchun untuk optimisme, optik, mekanika halus, dan fisika guna mengatasi masalah ini. Mereka menawarkan gaji tanpa batas bagi peneliti yang bisa memecahkan tantangan teknis sulit, namun itu hanya sebagian dari teka-teki. Zeiss adalah pemasok ASML paling terkenal, namun totalnya ada sekitar 5.000 pemasok. Mereka berasal dari perusahaan kecil hingga besar, masing-masing menawarkan komponen dengan kompleksitas berbeda. Saat ini, Tiongkok masih berupaya keras mendapatkan komponen apapun. Mereka memakai komponen mesin ASML lama yang masih boleh dibeli, serta mencari suku cadang ASML di pasar barang bekas. Seringkali, Tiongkok harus mencari jalan keluar dari pembatasan ekspor melalui perantara yang meragukan. Ketika Tiongkok mendapatkan komponen-komponen ini, mereka menugaskan tim lulusan universitas baru untuk melakukan rekayasa balik terhadap komponen tersebut. Mereka harus membongkar dan merakit ulang berbagai hal demi bonus. Insinyur Huawei ikut serta di tiap tahap, tinggal di lokasi dan tak boleh pulang selama hari kerja. Karena pekerjaannya rahasia, mereka kadang tak boleh mengakses ponsel. Proses ini sulit dan Tiongkok butuh beberapa tahun untuk dapat teknologi ekstrim ultraviolet. Setelah banyak kerja keras, investasi, dan pencurian kekayaan intelektual, Tiongkok pasti akan mencapainya. Saat itu terjadi, bukan hanya ASML yang kehilangan monopoli,
dampaknya jauh lebih luas. Tiongkok secara sistematis membongkar bidang-bidang di mana mereka masih bergantung pada Barat, semuanya dengan satu tujuan, yaitu mendapatkan pengaruh. Beijing menginginkan dunia di mana ekonomi Barat tetap bergantung pada logam tanah jarang, baterai, dan farmasi dari Tiongkok. Sementara Tiongkok tidak bergantung pada Barat. Tiongkok bisa memveto keputusan Barat seperti tarif atau dukungan untuk Taiwan. Solusinya, mereka hentikan ekspor logam tanah jarang dan Barat sulit berbuat apa-apa. Mencoba memperlambat proyek Manhattan Tiongkok hanyalah solusi sementara. Penundaan memberi waktu tapi tidak mengubah hasil. Jika Amerika Serikat dan sekutu Eropa ingin merespons, mereka perlu proyek Manhattan sendiri. Upaya terkoordinasi di setiap industri strategis di mana Tiongkok saat ini memegang kendali dalam dunia kekuatan teknologi, siapapun yang paling sedikit bergantung akan menang.